Selamat siang. Topik kali ini kita akan membahas tentang jalan hidup orang yang diberkati Tuhan. Matius 5 ayat 1 sampai 12, ucapan bahagia disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan, pendahuluan, latar belakang, ucapan bahagia, ilustrasi, ajakan, dan doa penutup. Firman Allah diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Pendahuluan, setiap orang ingin hidup bahagia dan diberkati. Dunia menganggap kebahagiaan datang dari kekayaan, jabatan, popularitas, dan kenyamanan hidup. Pendahuluan, namun dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan standar yang berbeda yang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang benar di hadapan Allah. Bagian ini dikenal sebagai ucapan bahagia, beatitude, yaitu karakter orang-orang yang hidup dalam kerajaan surga. Latar belakang, Yesus melihat orang banyak berkumpul di bukit. Murid-murid datang kepadanya, lalu Yesus mulai mengajar mereka. Khotbah ini bukan sekadar teori, tapi gambaran kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ada 8 ucapan bahagia pada dari perikop Matius 5 ayat 1 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Yang pertama kita lihat, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, ayat 3. Penjelasan artinya sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dan tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Orang seperti ini adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak memiliki jabatan, orang yang tidak memiliki popularitas, orang yang tidak bisa partisipasi. Kejahatan. Contoh kehidupan ketika di media sosial, seseorang memilih menjawab dengan tenang dan tidak terpancing emosi. Aplikasinya adalah kendalikan perkataan. Mulutmu adalah harimaumu. Jadilah pembawa damai di rumah dan di pekerjaan. Janji Tuhan mereka akan memiliki bumi. Ucapan bahagia yang keempat adalah bahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ayat 6. Orang yang sungguh rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Contoh seorang mahasiswa tetap jujur saat ujian walaupun teman-temannya mencontek. Aplikasinya adalah cari kehendak Tuhan lebih dari keuntungan pribadi. Cintai firman Tuhan. Ini akan dibahas nanti di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Janji Tuhan mereka akan dipuaskan. Karena dia daripada api izin. Dan meski tidak orang lain yang melihatnya, meskipun orang. Aplikasi jaga pikiran dan motivasi hati. Hiduplah dengan integritas. Janji Tuhan mereka akan melihat Allah. Sedangkan ucapan bahagia yang ketujuh adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Ayat 9. Penjelasan bukan penyebab pertengkaran, tapi menjadi pendamai.
contoh kehidupan di tengah konflik keluarga, seorang membantu kedua belah pihak berdamai dan saling mengerti. Kita sedang menjadi bersih dari toleransi, bersih terwujud pada kehidupan bersama. Seperti yang terjadi sebagai orang yang berpensiun. Untuk kehidupan sehari-hari di rumah, saat terjadi pertengkaran keluarga, pilih meminta maaf lebih dahulu walau merasa benar. Ini sikap lemah lembut dan membawa damai. 2, di sekolah atau di kampus, tetap jujur saat ujian walaupun teman lain mencontek. Ini lapar dan haus akan kebenaran. Di tempat kerja tidak ikut menyebarkan gosip tentang rekan kerja. Ini hidup suci hati dan membawa damai. Yang keempat adalah di media sosial, tidak membalas komentar kasar dengan hinaan. Ini sifat memahami dalam pelayan yang tetap melanjutkan ini dan itu bukan yang kecil tapi ini bisa sifat yang modern bukan dan jadwal orang orang banget dan kalau Kristen ajarkan mari mengevaluasi hidup, apakah saya masih bergantung kepada Tuhan, apakah saya hidup benar, apakah saya membawa damai, apakah saya tetap setia saat menghadapi tekanan. Mintalah Tuhan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Doa penutup, Tuhan Yesus, bentuklah hati kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Ajar kami rendah hati, lemah lembut, haus akan kebenaran, murah hati, dan membawa damai. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia sekalipun menghadapi tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terus